Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan untuk pembahasan contoh soal berikut. Pada layar tertulis atau tergambar suatu bentuk semacam jembatan dengan tumpuan pada A, yaitu sendi, kemudian tumpuan di D, yaitu roll. Baik, kemudian memiliki panjang 10 feet masing-masing sisinya. Kemudian juga memiliki tinggi juga sama 10 feet dengan gambar seperti itu, dan beban pada titik C yaitu 1000 pound. Pertanyaan di sini adalah berapakah atau reaksi yang ada di A dan di D. Baik, caranya sederhana. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, jadi ini saya tulis dulu. Pertanyaannya yaitu hitung reaksi perletakan. Nah, tentunya itu di titik A dan di titik D. A dan D. Oke, caranya yang pertama kita harus mengetahui rangka batang tersebut atau konstruksi rangka batang. Saya tulis di sini konstruksi rangka batang di sini termasuk statis tertentu atau statis tak tentu. Nah, caranya kita harus mengetahui apakah dia statis tertentu atau statis tak tentu. Kita hitung dengan rumusan seperti ini. Kita hitung dengan rumusan 2 kali jumlah titik simpul, 2 kali jumlah titik simpul sama dengan jumlah batang ditambah dengan 3. Nah, kalau nilainya antara sisi kiri dan sisi kanan sama, maka dia adalah konstruksi rangka batang statis tertentu. Kita tulis di sini 2 kali jumlah titik simpulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Sama dengan jumlah batangnya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 ditambah dengan 3. Nah, di sini terlihat jumlahnya adalah 12 dan satunya juga jumlahnya juga 12. Maka di sini dikatakan sebagai konstruksi rangka batang statis tertentu. Nah, ini hanya memastikan apakah konstruksi rangka batang kita statis tertentu atau statis tak tertentu. Nah, apabila nanti terjadi suatu perbedaan jumlah, misalkan di sini 13, terus di sini adalah 12, maka dia menjadi konstruksi rangka batang statis tak tertentu tingkat 1. Nah, apabila sisi kiri dan sisi kanan sama, statis tertentu. Karena sisi kiri ini yaitu penjumlahan antara 2 kali jumlah titik simpul sama dengan jumlah batang ditambah dengan 3. Ini adalah untuk menghitung atau mengetahui bahwa konstruksi rangka batang kita statis tertentu atau statis tak tentu. Oke, kita menginjak ke perhitungannya. Pertama-tama kita hitung dengan cara yang sama. Syarat kesetimbangan ada 3. Syarat kesetimbangan, saya ingatkan lagi, ada 3. Sigma horizontal sama dengan 0. Kemudian sigma momen sama dengan 0. Dan satunya lagi adalah sigma vertikal juga sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa melakukan
perhitungan satu persatu. Yang pertama, sigma horizontal sama dengan 0. Kita lihat di sini, apakah di sini sudah sama dengan 0? Nah, ternyata di sini tidak ada reaksi horizontal sama sekali. Maka kita sudah pastikan bahwa reaksi di HA nilainya sama dengan 0. Tapi kalau di sini ada gaya luar yang memberikan suatu pengaruh, maka di sini akan muncul gaya dalam atau reaksi horizontalnya. Tapi kalau di sini tidak ada reaksi luar horizontal, maka nilai di A atau reaksi horizontal di A sama dengan 0. Kemudian kita lanjut ke berikutnya, yaitu sigma momen di A sama dengan 0. Maka kita bisa menghitung di sini, yaitu negatif, kita asumsikan RVD, kita asumsikan di sini, RVD-nya di sini, kita asumsikan adalah ke atas. Semua berputar pada poros A. Maka kita bisa menghitung di sini, min, kita tulis di sini RVD. Min RVD dikalikan dengan jaraknya adalah 30. Nah, kemudian plus, langsung aja, plus 1000. Nah, gayanya ini 1000 di titik C berputar terhadap sumbu A searah dengan jarum jam, maka dia bernilai positif, dikalikan dengan jaraknya yaitu 20 feet. Maka kita dapatkan atau sama dengan 0. Kita dapatkan di sini RVD sama dengan 20.000 per 30. Maka di sini dapatkan nilainya adalah 667.666,67. Apa satuannya? Satuannya adalah pound. Nah, kemudian hal yang sama kita juga bisa menghitung sigma di titik D harus sama dengan 0. Maka kita hitung di sini, yaitu asumsikan di sini adalah RVA. Kita asumsikan di sini arahnya ke atas. Semua berputar terhadap porosnya atau titik porosnya yaitu D. Maka kita tulis di sini positif RVA dikalikan dengan jaraknya 30 feet, kemudian negatif. Nah, ini negatif ini. Beban 1000 pound ini menjadi negatif karena berlawanan dengan arah jarum jam. Negatif 1000 dikalikan dengan jaraknya. Jaraknya yaitu 10. Nah, ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan di sini RVA sama dengan berapa di situ? 10.000 dibagi dengan 30. Nah, nilainya adalah 333,33 pound. Nah, kita mendapatkan di sini sama dengan asumsi kita pertama yaitu ke atas semua, maka sudah sesuai, maka arahnya juga kita bisa tentukan ke atas. Nah, ini karena asumsi kita positif, hasil kita juga positif, maka arahnya sesuai dengan asumsi kita. Apabila kebalikannya, asumsi kita ke bawah, misalkan, terus hasilnya negatif, maka kita harus menjadikan dia positif dengan cara merubah arahnya. Oke, kemudian kita sudah mendapatkan sigma horizontal, sudah, sigma momen sudah, tinggal satu, yaitu saya garis di sini, yaitu sigma vertikal harus nilainya sama dengan 0. Ini adalah sebagai kontrol apakah dia sudah 0 atau tidak, maka kita hitung. Kalau dia ke atas bernilai positif, arah panahnya ke atas, kalau ke bawah berarti bernilai negatif. Maka kita bisa menggambar atau kita bisa menghitung di sini positif RVA ditambah positif juga RVD dikurangi dengan 1000 atau P-nya itu pound sama dengan
0. Nah, apakah dia nilainya sama dengan 0? Kita lihat, positif 666,67 ditambah dengan 33,33 dikurangi 1000. Maka nilainya 0. Nah, apabila sudah terjadi sigma vertikal sama dengan 0, maka kita sudah memenuhi kaidah syarat kesetimbangan ini. Kaidah ini sudah terpenuhi, yaitu sigma horizontal sama dengan 0, sigma momen sama dengan 0, dan sigma vertikal sama dengan 0. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.